Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifan ahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, wis kabeh lah. Semua bentuk-bentuk kebaikan mudah-mudahan Allah berikan untuk kita semua, baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat. Dalam hal ini, dalam hal kita tetap mendoakan kebaikan-kebaikan, saya pikir semuanya kita sepakat. Amin Allahumma amin. Teman-teman perlu diketahui bahwa saja dunia ini memang sangat tabiatnya untuk kita berbeda ya. Dari masa ke masa dalam rentetan sejarah banyak sekali perbedaan-perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu pribadi dengan satu pribadi yang lain. Manusia sebagai pribadi dia berkomunal, dan manusia yang berkomunal disebut sebagai manusia yang bersosial, atau mengapa itulah yang disebut sebagai manusia sosial atau manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dari begitu banyak sekali perbedaan di antara kita, alangkah baiknya kalau perbedaan itu kita tanggapi atau kita sikapi dengan perbedaan yang di atas dasari oleh akal pikiran. Akal pikiran memang beragam tergantung bagaimana manusia itu hidup, tentang bagaimana lingkungannya, tentang bagaimana cara berpikirnya, atau tentang dari mana manusia itu berangkat ketika membangun sebuah argumentasi untuk menyatakan sikap, dan lain-lain yang ini sering sekali saya sampaikan. Oleh karena itu, seiring dari YouTube saya yang kena banned, saya tidak tahu, yang intinya saya mendapatkan informasi malam tadi sekitar jam 1 yang itu membuat saya cukup terpecah fokusnya ya, karena saya sedang sedang bagi tugas dengan admin untuk memberikan tesisnya Kiai Haji Madudin Usman kepada para netizen yang jumlahnya itu mungkin ribuan. Sebagian belum saya balas chatnya, maaf untuk teman-teman yang merasa barangkali belum ditanggapi oleh admin, karena memang banyak sekali. Oleh karena itu saya juga buat grup ya, agar supaya sekali kirim itu PDF-nya sekali kirim ya. Setelah itu saya mendapatkan informasi bahwasanya YouTube saya terkena hukuman, dan saya tidak tahu atas dasar apa. Yang pasti memang saya mengira itu bukan salah siapa-siapa ya, walaupun ada netizen yang mengatakan itu ulah siber lah, ulah apa. Saya tetap mengira itu mungkin karena saya kurang teliti, karena saya melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan pelanggaran dalam main YouTube ini secara teknis ya. Secara teknisnya mungkin saya melakukan kesalahan. Sekalipun dulu katakan re-upload atau re-upload ya. Re-upload itu saya pernah melakukan sejak dulu ketika saya mengcounter konten-konten yang ingin saya kritisi tapi tidak terjadi masalah. Nah, sekarang ini ketika saya re-upload itu terjadi masalah. Mungkin itu ya kesalahan teknis ya, karena perhitungannya ramai barangkali. Intinya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya ingin menginformasikan di konten ini bahwa untuk mungkin dalam sementara waktu ini atau dalam beberapa waktu ini saya mengupload video di channel ini ya. Jadi untuk subscribe silahkanlah. Sejak saya pertama buat konten YouTube itu juga saya tidak pernah rasanya, atau ketika pertama kali saya buat konten atau ketika pertama kali saya buat channel itu mungkin saya masih bilang silahkan subscribe gitu. Tapi setelah itu kan mungkin udah lama banget ya. Setelah itu saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk subscribe ya. Kalau memang channel ini ada manfaatnya silahkan di subscribe, kalaupun tidak pun tidak masalah ya. Itu untuk konten atau untuk channel saya yang satunya itu ya biarkan kita tunggu nanti untuk monetisasi ulang. Saya agak itu ya dengan bahasa Inggris. Kalau baca agak sedikit paham, tapi kalau untuk melafatkannya itu tidak terbiasa ya. Ya lidah-lidah orang kampung lah biasa ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk penelitian Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita tetap akan kawal secara ilmu pengetahuan. Untuk bagaimana hal-hal yang terjadi di medsos sekarang ini, kita tetap kawal secara pakem-pakem atau dasar-dasar atau hal-hal yang harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Cegah semua bentuk kebencian terhadap siapapun, khususnya kepada orang-orang yang kita kritisi. Kritik itu bukan
tanda kebencian, kritik itu tanda kasih sayang. Kita diberikan otak bukan hanya untuk mangguk-mangguk, tapi juga untuk menggeleng. Tapi gelengan kepala kita, gelengan pikiran kita itu bukan atas dasar ketidaktahuan. Upayakan penggelengan yang kita lakukan itu atas dasar keilmuan yang kita gali. Itu barangkali teman-teman yang salah satunya ingin saya sampaikan. Ini baru berapa menit ya, baru bentar ya. Mungkin ya saya ingin ngecaprak beberapa menit lagi lah ya. Soal apa lagi? Ya soal penelitian Kiai Haji Madidin Usman tentang buku baru itu, tentang buku baru yang disempurnakan oleh Kiai Haji Madidin Usman itu kan sebetulnya berupa kumpulan atau semacam resume ya. Kumpulan-kumpulan dari perjalanan perdebatan selama beberapa bulan kemarin ketika Kiai Haji Madidin Usman juga mendapatkan perlawanan argumentatif dari Habib Hanif Alatos, kemudian dari Habib Ja'far As-Segaf, dan juga ada Habib siapa itu, agak lupa saya. Kemudian ditanggapi lagi oleh Kiai Haji Madidin Usman dengan tulisan itu kan baik. Cuma akhirnya makin kemari wacana itu semakin keruh dengan banyak sekali pihak-pihak yang membenturkan. Isu-isu yang tidak berkaitan sebetulnya dikait-kaitkan kembali, bahkan sampai ranah pribadi pun dibahas, diangkat di persoalan publik, di ranah publik. Itu kan menurut saya sudah tidak etis ya. Ini mungkin ngecaprak tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, agar supaya kita terus kawal perkembangan ini dengan pakam-pakam keilmuan. Adapun soal sejarah atau apapun lah, kita tetap harus berpatokan kepada pakam-pakam keilmuan. Bagaimana sejarah berkata, itu yang kita harus sampaikan tanpa harus melebih-lebihkan. Ataupun kita mau bikin opini ya silakan, tapi juga jangan sampai kita berlaku tidak adil ya. Karena kalau kita sudah berlaku tidak adil itu artinya sudah tidak sehat pikiran kita. Itu banyak orang juga saya terlalu tendensius membela Kiai Haji Madidin Usman. Ya silahkan, itu interpretasi orang. Mungkin kesannya seperti itu, tapi saya selalu berupaya untuk tidak demikian ya. Artinya ketika ada orang yang mengatakan saya terlalu tendensius, saya menerima kritik itu sambil saya mikir-mikir apa sebetulnya kekurangan dari saya, sehingga saya dinilai terlalu berpihak kepada Kiai Haji Madidin Usman, bahwa betul saya membela Kiai Haji Madidin Usman ya, tapi bukan secara person melainkan Kiai Haji Madidin Usman sebagai peneliti mengkaji kitab dan melakukan penelitian dalam tesisnya itu. Jadi keberpihakan saya itu adalah sekadar mengkaji ilmu pengetahuan yang disajikan oleh Kiai Haji Madidin Usman. Kiai Haji Madidin Usman melakukan penelitian, saya sebagai pelajar yang mendukung. Dan saya bukan soal keberpihakan. Ketika ada orang-orang yang membantah Kiai Haji Madidin Usman, saya tidak lantas membenci atau tidak lantas saya menyerang orang itu, tidak. Saya tetap hormati. Ketika Habib Hanif membantah Kiai Haji Madidin Usman, saya katakan Habib Hanif membantah Kiai Haji Madidin Usman. Ketika Habib Hanif membawa 2 manuskrip itu untuk membantah Kiai Haji Madidin Usman, saya katakan juga. Tapi pada kenyataannya memang bantahan-bantahan yang dilakukan orang-orang yang dikritik oleh Kiai Haji Madidin Usman, bantahan mereka kepada Kiai Haji Madidin Usman itu jumlahnya lebih sedikit, mau tidak mau. Dalam pengertian tulisan Kiai Haji Madidin Usman itu lebih banyak gitu ya, ketimbang Kiai Haji Madidin Usman mendapatkan bantahan. Banyak bantahan-bantahan, bahkan Kiai Haji Madidin Usman itu bukan hanya membantah tulisan, bahkan podcast pun atau sanggahan dari siapa gitu, orang yang ditokohkan itu dibantah juga dalam tulisan ya gitu. Jadi ya gimana ya untuk mengatakan dalam ini kan soal YouTube saya ini banyak sekali mengupload tulisan-tulisan Kiai Haji Madidin Usman emang gitu. Karena sebagai ya kita tetap kawal lah kajian ini berdasarkan minimal kalau kita tidak meneliti secara detail, kita menyimak atau menyaksikan ini dengan pikiran yang waras lah. Di antaranya pikiran yang waras itu kita tidak melakukan gunjingan, kita tidak melakukan ledekan, kita tidak melakukan apapun yang berbau ujaran-ujaran kebencian. Saya pikir itu. Ini konten langsung, saya tidak menyiapkan skrip. Saya terbiasa begitu memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif atau hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Saya ada kelemahan di situ di dalam diri saya ya. Jadi ketika saya melakukan tulisan ilmiah, pernah saya menulis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiahnya saya tulis dengan tulisan, artinya bukan saduran, bukan kopas. Saya tulis sungguh-sungguh. Saya
melakukan library research, melakukan kajian pembedahan terhadap kitab-kitab turas. Itu saya tulis benar, saya terjemahkan macam-macam, tapi di bagian teknis saya sangat lemah sekali. Banyak dikritisi oleh penguji ya. Di bagian teknis entah apalah itu. Itulah kebiasaan buruk saya. Belum khusus ketika kemarin atau semalam saya mendapatkan informasi bahwa YouTube saya itu di dismonetisasi. Saya juga nggak ngerti di tulisan-tulisan yang banyak ini semacam apa. Tapi ya saya pelajari dikit-dikit agak ngerti lah gitu. Iya, intinya kelemahan saya dari dulu atau kebiasaan buruk ini lebihnya sudah menjadi habit soal administrasi dan soal hal-hal teknis itu memang menjadi kelemahan saya. Oleh karena itu saya mungkin orangnya kurang teliti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya konten ini ya silahkan ditinggalkan, di-skip saja. Tapi kalau ada manfaatnya, teman-teman ingin memberikan dukungan atau silahkan didukung. Kalaupun tidak menjadi masalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.